Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saya harap saudara semuanya dalam keadaan baik, ada damai sejahtera dari Allah. Ya, kemungkinan di antara saudara ada yang sedang berbahagia, jalan-jalan, atau sedang menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita karena berkat-berkat Tuhan yang saudara rasakan. Namun ada juga orang yang sedang menderita sakit, sedang menunggu dioperasi, ada juga anak kecil yang sakit. Saudara, kita sering tidak mengerti. Namun saudara-saudara, satu hal yang kita pasti bahwa ada harapan di dalam Tuhan, ya. Dan kita tidak mencobai Tuhan. Kalau kita punya uang untuk berobat, kita berobat. Namun kuasa doa selalu kita harapkan. Nah saudara, pada waktu Tuhan Yesus di dunia ini, dia juga dicobai sekali lagi oleh iblis setelah Tuhan Yesus berpuasa. Demikian ya, iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkannya dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya. Jadi mengapa Tuhan Yesus harus menjatuhkan diri hanya untuk melihat apakah Tuhan akan mengangkat dia, malaikat-malaikatnya apakah akan disuruh untuk menatang dia. Dan sama seperti pada suatu hari saudara di New York ya, pada waktu baru-baru ada COVID itu, ada seorang pendeta ya, dia mengatakan, "Saya tidak takut sama COVID. Allah yang berkuasa, Allah yang akan melindungi saya." Dia tidak mau pakai masker, dia tidak mau mengikuti protokol kesehatan, dan dia tetap mengadakan ibadah di gerejanya. Memang kemudian dia kena COVID dan dia meninggal. Nah saudara, lalu ya ini media massa mengungkapkan keadaan ini dan mengatakan bahwa seakan-akan Allah tidak berbuat apa-apa, padahal dia percaya Tuhan akan melindungi. Nah saudara, di sini kita lihat bahwa itu mencoba ya. Memang Tuhan akan melindungi, tetapi kita dengan sengaja mengatakan, nggak apa-apa, saya berani, saya nggak usah pakai masker, saya berjalan di antara kerumunan. Nah itu nggak benar, itu yang dikatakan mencobai Allah. Jadi janganlah mencobai Allah Tuhanmu, kata Tuhan Yesus ya. Jadi kita hidup di dunia ini mengikuti peraturan-peraturan dunia untuk kesehatan. Kalau kita makan yang kotor, ya kita bisa sakit ya. Kalau kita tidak ada obat, kita tidak mau minum obat, kita juga bisa semakin parah atau kita juga bisa meninggal. Jadi kita tidak mencobai Allah, kita bersyukur Tuhan memberi dokter, memberikan rumah sakit, memberi obat, memberikan hikmat kepada orang-orang tertentu untuk dapat melakukan semua, menyediakan semua demi kesehatan kita. Jadi jangan kita mencobai Tuhan. Kalau memang kita tidak punya uang, kita hanya berdoa, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Ya, pernah juga anak saya sakit, saya tidak punya uang, tidak bisa ke dokter ahli bedah, namun setelah diperiksa oleh dokter ahli bedah, memang sakitnya sudah diangkat oleh Tuhan dan dia sudah disembuhkan. Ini kejadian kalau kita benar-benar membutuhkan, Tuhan akan menolong. Namun kita upayakan
Apa yang bisa kita lakukan? Kalau memang kita tidak bisa lakukan, kita serahkan pada Tuhan. Tuhan yang akan mengontrol kita. Ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena banyak hal yang terjadi secara supernatural. Karena kami percaya pada Engkau dan Engkau menjalankan semuanya untuk kebaikan kita. Biarlah Tuhan kami tidak mencobai Tuhan. Kami lakukan bagian kami yang kami bisa lakukan dan kami serahkan kepada Engkau apa yang Engkau bisa lakukan. Memang Engkau bisa melakukan semua Tuhan, tetapi Tuhan juga memberi bagian kepada kami, tanggung jawab kepada umat manusia untuk menjalankan hidupnya menurut aturan-aturan yang ada di dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, saudara-saudara, semoga kita hidup tetap memuliakan Tuhan, bukan mencobai Tuhan. Sekian, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.